Item 1. Bayi di pangku orang tua atau pengasuh. Berikan anak sebuah pensil dan kertas. Apakah anak dapat mencoret-coret kertas tanpa bantuan atau petunjuk? Tujuan: menilai kemampuan motorik halus dan koordinasi mata, tangan anak usia 18 bulan melalui aktivitas mencoret-coret secara spontan. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan kertas kosong ukuran sedang, A4 atau buku gambar, dan pensil atau crayon yang aman, tebal, tidak runcing, mudah digenggam anak. Anak di pangku orang tua atau pengasuh agar lebih tenang dan nyaman. 2. Pelaksanaan. Letakkan kertas di hadapan anak. Berikan pensil atau crayon langsung ke tangan anak. Jangan memberi instruksi spesifik, gambar bulat atau buat garis, cukup biarkan anak bereksplorasi. Amati selama kurang lebih 1 menit apakah anak melakukan gerakan mencoret pada kertas. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak mampu membuat coretan-coretan spontan pada kertas, meskipun garis tidak beraturan. Tidak, bila anak hanya menggenggam pensil tanpa mencoret, menjatuhkan pensil, atau tidak menunjukkan usaha mencoret. Catatan: pada usia 18 bulan, coretan biasanya masih acak dan tidak bermakna, tetapi menandakan perkembangan keterampilan menggenggam serta koordinasi visual motorik. Bila anak belum bisa mencoret sama sekali, sebaiknya dicatat sebagai tanda yang perlu dipantau lebih lanjut dalam perkembangan motorik halusnya. Item 2. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat menyebutkan sedikitnya 3 kata yang bermakna? Tujuan: menilai kemampuan bahasa ekspresif anak, khususnya penggunaan kata-kata bermakna sesuai dengan usia. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Lakukan wawancara singkat dengan orang tua atau pengasuh utama. Pastikan suasana tenang agar orang tua dapat mengingat dan menjawab dengan jelas. 2. Pelaksanaan. Ajukan pertanyaan, apakah anak ibu bapak sudah bisa menyebutkan sedikitnya 3 kata yang bermakna, misalnya, mama, papa, mau, bola, makan, atau kata lain yang dipahami orang lain? Mintalah contoh kata yang biasa diucapkan anak. Bila memungkinkan, amati langsung anak saat berinteraksi, misalnya ketika menunjuk benda atau meminta sesuatu. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat mengucapkan lebih dari 3 kata bermakna, kata digunakan konsisten untuk merujuk pada benda, orang, kegiatan tertentu, bukan sekadar meniru. Tidak, bila anak hanya mengoceh tanpa arti jelas atau mengucapkan kurang 3 kata bermakna. Catatan: kata bermakna berarti dipahami oleh orang lain, bukan sekadar ocehan atau suara tanpa arti. Kosakata anak 18 bulan biasanya berkisar 5-20 kata, walau variasinya bisa cukup luas. Jika anak belum mencapai 3 kata bermakna, sebaiknya dilakukan stimulasi bahasa lebih lanjut dan dicatat sebagai tanda perkembangan yang perlu dipantau. Item 3. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek. Tujuan: menilai kemampuan anak dalam komunikasi nonverbal dan sosial emosional, khususnya dalam mengekspresikan kebutuhan, keinginan secara lebih matang tanpa hanya menangis atau merengek. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Lakukan wawancara dengan orang tua atau pengasuh utama. Pastikan orang tua memahami maksud pertanyaan dengan memberi contoh sederhana. 2. Pelaksanaan. Ajukan pertanyaan, apakah anak ibu bapak biasanya dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa harus menangis atau rewel? Misalnya dengan menunjuk benda, menarik tangan orang tua, atau mengeluarkan suara yang menyenangkan, bukan menangis. Minta orang tua memberi contoh situasi nyata, misalnya saat anak ingin minum, mainan, atau mengajak bermain.
3. Kriteria penilaian. Ya, jika anak sudah dapat menunjukkan keinginannya secara nonverbal atau verbal sederhana, misalnya menunjuk, menarik tangan, mengulurkan tangan, atau bersuara dengan ekspresi senang. Tidak, jika anak hanya bisa menyampaikan keinginannya dengan menangis atau merengek, tanpa cara lain yang lebih bermakna. Catatan. Keterampilan ini menunjukkan perkembangan bahasa reseptif, komunikasi, dan regulasi emosi. Anak usia 18 bulan biasanya mulai menggunakan isyarat dan kata-kata sederhana untuk meminta sesuatu. Bila anak belum dapat menunjukkan keinginannya tanpa menangis, penting dilakukan stimulasi komunikasi dua arah serta pemantauan lebih lanjut. Item 4. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat minum dari cangkir atau gelas sendiri tanpa banyak yang tumpah? Tujuan: menilai kemampuan anak dalam motorik halus, koordinasi tangan mulut, serta kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, ADL. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Lakukan wawancara dengan orang tua atau pengasuh utama. Pastikan mereka memahami bahwa yang dimaksud adalah minum sendiri dari cangkir atau gelas, bukan dari botol atau dengan bantuan. 2. Pelaksanaan. Ajukan pertanyaan, apakah anak biasanya sudah dapat minum dari cangkir atau gelas sendiri tanpa banyak yang tumpah? Bila orang tua ragu, pemeriksa dapat memberikan cangkir kecil berisi air kepada anak saat sesi pemeriksaan untuk observasi langsung. 3. Kriteria penilaian. Ya, jika anak dapat memegang cangkir gelas dengan kedua tangan dan meminumnya dengan sedikit atau tanpa tumpah. Tidak, jika anak belum dapat minum dari cangkir gelas sendiri atau sering menumpahkan sebagian besar isi minumannya. Catatan: usia 18 bulan umumnya anak sudah mulai mampu menggunakan cangkir atau gelas kecil secara mandiri, meskipun kadang masih ada sedikit tumpahan. Kemampuan ini menunjukkan perkembangan pada aspek motorik halus, koordinasi tangan mata, dan kemandirian. Bila anak belum bisa, disarankan stimulasi rutin dengan memberikan kesempatan minum dari cangkir di rumah. Item 5. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak suka meniru bila ibu atau pengasuh sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, merapikan mainan, menyapu, dan lain-lain? Tujuan: menilai perkembangan sosial emosional dan imitasi, yang penting untuk pembelajaran keterampilan sehari-hari dan interaksi sosial. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Lakukan wawancara dengan orang tua atau pengasuh utama. Beri penjelasan singkat bahwa yang dimaksud adalah tindakan spontan anak dalam meniru aktivitas orang dewasa di rumah. 2. Pelaksanaan. Ajukan pertanyaan, apakah anak biasanya suka meniru kegiatan ibu bapak di rumah, misalnya menyapu, mengelap meja, merapikan mainan, atau aktivitas sederhana lainnya? Dorong orang tua untuk memberikan contoh nyata dari pengalaman sehari-hari. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak terlihat meniru aktivitas orang tua atau pengasuh tanpa harus diminta, misalnya mencoba menyapu, mengelap, atau ikut membereskan mainan. Tidak, bila anak jarang atau tidak pernah meniru aktivitas orang dewasa, bahkan ketika sering melihat aktivitas tersebut. Catatan: pada usia 18 bulan, anak biasanya mulai aktif melakukan imitasi sederhana, yang merupakan dasar dari belajar sosial dan perkembangan kognitif. Keterampilan ini menunjukkan anak mulai memahami hubungan antara tindakan dan hasil, serta adanya minat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Bila anak belum menunjukkan perilaku ini, stimulasi dapat dilakukan dengan melibatkan anak dalam pekerjaan rumah tangga sederhana seperti membereskan mainan atau membantu membawa benda ringan. Item 6. Gelindingkan bola tenis ke arah anak. Apakah anak dapat menggelindingkan atau melempar bola tersebut kembali kepada Anda? Tujuan: menilai perkembangan motorik kasar, koordinasi tangan mata, serta kemampuan interaksi sosial anak.
Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan bola ukuran kecil, misalnya bola tenis atau bola plastik ringan, aman untuk anak. Duduk berhadapan dengan anak di lantai dengan jarak sekitar 1 hingga 2 meter. Pastikan area aman, tidak licin, dan bebas dari benda berbahaya. 2. Pelaksanaan. Perlihatkan bola kepada anak, lalu gelindingkan perlahan bola ke arah anak. Ajak anak berpartisipasi dengan kata-kata sederhana, misalnya, ayo lemparkan kembali bolanya ke ibu bapak. Amati apakah anak berusaha menggelindingkan atau melempar kembali bola ke arah pemeriksa. 3. Kriteria penilaian. Ya, jika anak dapat menggelindingkan atau melempar bola kembali minimal 1 kali, meskipun arahnya belum tepat. Tidak, jika anak hanya memegang bola tanpa usaha mengembalikan, atau melempar dengan cara yang tidak sesuai, misalnya menjatuhkan begitu saja tanpa mencoba diarahkan. Catatan. Anak usia 18 bulan umumnya mulai memiliki kemampuan koordinasi motorik kasar yang cukup baik untuk menggelindingkan atau melempar bola. Aktivitas ini juga melatih interaksi timbal balik, social reciprocity, penting untuk perkembangan sosial emosional. Bila anak belum mampu, stimulasi dapat dilakukan dengan permainan sederhana melempar dan menggelindingkan bola secara berulang bersama orang tua atau pengasuh. Item 7. Letakkan kubus di lantai, tanpa berpegangan atau menyentuh lantai. Apakah anak dapat membungkuk untuk memungut kubus di lantai dan kemudian berdiri kembali? Tujuan. Menilai perkembangan motorik kasar, keseimbangan, dan koordinasi tubuh anak saat melakukan gerakan membungkuk lalu kembali berdiri. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan kubus kecil atau mainan berukuran aman, tidak terlalu kecil untuk mencegah risiko tertelan. Tempatkan anak pada lantai datar yang aman, tidak licin. Letakkan kubus di lantai, dalam jangkauan tangan anak. 2. Pelaksanaan. Berdirikan anak tanpa pegangan. Tunjukkan kubus dan minta anak untuk mengambilnya. Ayo, ambil kubusnya. Amati apakah anak dapat membungkuk, mengambil kubus, lalu kembali berdiri tegak. Tanpa bantuan, tanpa berpegangan, dan tanpa menyentuh lantai dengan tangan lain untuk menopang. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak mampu membungkuk, mengambil kubus, dan kembali berdiri sendiri dengan seimbang. Tidak, bila anak harus berpegangan pada sesuatu, jatuh, duduk, atau tidak mampu kembali berdiri setelah mengambil kubus. Catatan. Pada usia 18 bulan, anak biasanya sudah memiliki kontrol postural dan keseimbangan yang baik sehingga dapat melakukan gerakan ini. Kegiatan ini juga melatih koordinasi otot besar dan penting untuk keterampilan berjalan dan berlari di tahap berikutnya. Bila anak belum mampu, orang tua dapat memberi stimulasi berupa permainan sederhana memungut benda dari lantai sambil berdiri. Item 8. Minta anak untuk berjalan sepanjang ruangan. Dapatkah ia berjalan tanpa terhuyung-huyung atau terjatuh? Tujuan. Menilai perkembangan motorik kasar, khususnya keseimbangan, koordinasi, dan kemampuan berjalan mandiri pada anak usia 18 bulan. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Pastikan ruangan aman, rata, dan bebas dari benda yang bisa menyebabkan anak tersandung. Tentukan jalur yang cukup panjang kurang lebih 3-5 meter agar anak bisa berjalan dengan leluasa. Pastikan ada pengawasan untuk mencegah cedera bila anak jatuh. 2. Pelaksanaan. Ajak anak untuk berdiri di salah satu ujung ruangan. Berikan instruksi sederhana. Ayo jalan ke sana bersama ibu, bapak. Amati cara anak berjalan sepanjang jalur ruangan. Apakah langkahnya mantap?
Apakah sering goyah, terhuyung, atau jatuh? 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat berjalan sepanjang ruangan dengan langkah stabil, tidak sering goyah, dan tidak terjatuh. Tidak, bila anak masih terhuyung-huyung, kehilangan keseimbangan, atau jatuh saat berjalan. Catatan. Usia 18 bulan umumnya anak sudah bisa berjalan mandiri dengan stabil, meskipun terkadang masih jatuh sesekali di permukaan tidak rata. Bila anak belum bisa berjalan stabil, orang tua dianjurkan memberikan stimulasi rutin seperti membiarkan anak berjalan di ruangan luas dan aman. Bila keterlambatan menetap, perlu evaluasi lebih lanjut untuk mendeteksi adanya gangguan perkembangan motorik. Item 9. Dapatkah anak berjalan mundur minimal 5 langkah tanpa kehilangan keseimbangan? Tujuan: menilai perkembangan motorik kasar, koordinasi, keseimbangan postural, serta kontrol tubuh pada anak usia 18 bulan. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Pastikan area pemeriksaan aman, datar, dan bebas hambatan. Sediakan jalur sepanjang kurang lebih 2 meter agar anak dapat berjalan mundur dengan leluasa. Awasi dengan seksama untuk mencegah anak jatuh atau terbentur. 2. Pelaksanaan. Ajak anak berdiri di jalur yang telah disiapkan. Berikan instruksi sederhana dan jelas, misalnya, ayo coba jalan mundur ke arah ibu bapak. Bila anak kesulitan, pemeriksa dapat memberi contoh terlebih dahulu. Hitung jumlah langkah yang diambil anak saat berjalan mundur. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat berjalan mundur minimal 5 langkah secara berurutan tanpa kehilangan keseimbangan atau jatuh. Tidak, bila anak tidak dapat berjalan mundur sejauh itu, kehilangan keseimbangan, atau jatuh. Catatan. Pada usia 18 bulan, sebagian anak sudah mulai mampu berjalan mundur dengan lebih baik, meski masih agak kaku. Kemampuan ini menunjukkan adanya kontrol otot, koordinasi bilateral, serta keseimbangan dinamis yang semakin matang. Jika anak belum mampu, stimulasi dapat dilakukan dengan permainan sederhana, misalnya meminta anak mundur sambil mendorong mainan kecil atau berjalan mundur menuju orang tua. Item 10. Berikan anak perintah berikut ini dengan bantuan telunjuk atau isyarat. Ambil kertas. Ambil pensil. Tutup pintu. Dapatkah anak melakukan perintah tersebut dengan bantuan telunjuk atau isyarat? Tujuan: menilai perkembangan bahasa reseptif, pemahaman instruksi sederhana, dan kemampuan mengikuti perintah dengan bantuan isyarat. Prosedur pemeriksaan. 1. Persiapan. Siapkan benda yang disebutkan dalam instruksi, misalnya kertas, pensil, dan pastikan ada pintu di sekitar ruangan. Pastikan anak berada dalam kondisi tenang dan siap mengikuti instruksi. 2. Pelaksanaan. Beri perintah satu persatu dengan ucapan sederhana dan isyarat telunjuk. Ayo ambil kertas. Sambil menunjuk kertas. Ayo ambil pensil. Sambil menunjuk pensil. Coba tutup pintu. Sambil menunjuk ke arah pintu. Amati apakah anak memahami dan melaksanakan perintah yang diberikan. 3. Kriteria penilaian. Ya, bila anak dapat melakukan setidaknya satu dari perintah tersebut dengan benar menggunakan bantuan isyarat. Tidak, bila anak tidak dapat mengikuti perintah sama sekali, bahkan dengan bantuan isyarat. Catatan. Pada usia 18 bulan, anak biasanya sudah mampu memahami dan mengeksekusi instruksi sederhana, apalagi bila dibantu dengan isyarat visual. Perilaku ini mencerminkan perkembangan bahasa reseptif, memahami kata, dan kemampuan koordinasi motorik sederhana. Jika anak belum mampu,
Stimulasi bisa dilakukan dengan permainan perintah sederhana dalam aktivitas sehari-hari, misalnya, tolong ambilkan bola, taruh buku di meja, dan lain-lain.